ini ya netizen ya, Mirna meninggal karena racun sianida atau tidak? Menurut dokter Jaya ini tidak ada di dalam tubuh Mirna sianidanya, tidak ada racun sianida. Nah, kenapa bisa ada kasusnya ini meninggal karena sianida? Karena yang diperiksa hanya gelas bekasnya Mirna. Jadi yang diotopsi gelasnya Mirna. Si Mirnanya tidak diotopsi, hanya diambil sampel lambungnya saja ya netizen ya. Jadi asal tahu saja, Mirna meninggal bukan karena racun sianida. Nah, adapun diteliti terus hanya gelasnya saja. Oke netizen, cerdas sedikit netizen mengikuti mereka ya. Waktu di podcast si jaksa ini bilang, saking banyaknya racun sianida di dalam sedotan itu, sehingga begitu si Mirna nyedot kopinya, itu dia langsung jatuh tergeletak katanya. Karena di dalam pipet itu terlalu banyak racun sehingga nggak sampai di tenggorokan, si Mirna ini udah langsung jatuh karena asfiksia katanya. Berarti di dalam pipet ini banyak racun gitu. Terus kenapa tidak termasuk jadi barang bukti? Kan di situ banyak racunnya, ya kan? Aneh nggak sih? Gimana sih? Ya kan? Kalau banyak racun berarti itu salah satu barang bukti yang sangat penting dong. Tapi kok dia bilang bukan salah satu dari barang bukti? Bingung deh. Saking banyaknya racun yang dia minum, belum sampai bawah. Jadi kemana Pak kopinya? Kan diminum karena kebanyakan, belum sampai lambung. Kemana Pak airnya? Ini kan jalur cepat Pak. Ya kan ini jalur cepat tuh. Masa airnya kopinya kesini lagi? Gimana Pak? Sudah asfiksia. Hah? Insomnia? Asfiksia. Hah? Asfiksia. Apaan sih? Jadi sudah langsung kehabisan napas. Karena kalau kita lihat di videonya, 2 menit setelah minum langsung kolap. Enggak menit Pak. Enggak menit. Jangan ngaco. Ngaco itu kamu ngaco. Pun nggak bisa mengatakan bahwa itu adalah bukti, bahwa dialah pembukti. Tepat sekali, yang Anda katakan itu tidak bisa menjadi alat bukti ketika dia berdiri sendiri. Tetapi dalam keadaan dia dirangkaikan dengan alat-alat bukti lain, maka dia menjadi berfungsi. Sebagaimana diatur dan dimaksud di dalam pasal 188 KUHP yang mengatur bagaimana bukti petunjuk itu dipergunakan. Bukankah semua barang bukti baik CCTV, baik racun sianida, dan segala macamnya itu adalah bukti petunjuk? Karena dia hanyalah barang bukan alat. Ketika barang itu berfungsi sebagai alat, dia berkedudukan sebagai petunjuk. Karena hanya itulah kategori yang pas untuk menempatkan semua yang dimaksud. Harus ada itu. Maka, semua petunjuk itu dirangkaikan menjadi alat bukti petunjuk sebagaimana diatur caranya di dalam pasal 188. Sehingga membentuk keyakinan hakim sebagaimana dimaksudkan harus ada di dalam pasal 183. Contoh, orang-orang bisa bilang, Jessica datang duluan itu nggak bisa menjadi alat bukti. Jessica celingak-celinguk nggak bisa jadi alat bukti. Tetapi ketika disatukan, Jessica datang duluan, celingak-celinguk, lalu dia dengan inisiatif menanyakan pesanan kepada Mirna, bahkan memesan sendiri tanpa konfirmasi dari Mirna. Kenapa kita tahu tidak ada konfirmasi dari Mirna? Dengarkan keterangan Hani. Untuk apa dipesanin dulu, nanti aja. Ya udah, anyway. Dan bahkan dia membuka sedotan Mirna itu yang seharusnya masih dalam keadaan kertas tersegel dan sudah masuk ke dalam kopi. Dengarkan Sedotan itu dulunya di bawah atau di samping atau sudah tertancap di gelas? Guys, lagi-lagi Pak Edi cacing kita guys. Keceplosan lagi guys. Sebenarnya ini udah di 2016 gitu ya. Pak Edi ini keceplosan gitu ya. Tapi kita nih para netizen nih baru gitu kan ya, karena mungkin 2016 kita masih mengira oh ya udahlah ya, dia kan bapak orang yang lagi berduka kayak gitu ya. Ya udahlah gitu kan ya. Kita tuh masih 50-50 gitu kan ya, menganggap Jessica tidak bersalah itu masih 50-50 gitu kan ya. Masih mengira ya itu mungkin memang pengacaranya Jessica kali ya yang dibayar mahal untuk meyakinkan publik gitu bahwa Jessica tidak bersalah gitu kan ya.
Tapi kok makin kesini kok makin nampak jelas gitu ya. Nih seperti yang keceplosan Pak Edi yang satu ini nih, kata dia bahwa pengadilan ini kan sudah berjalan sesuai dengan rencana katanya kan. Terus kartu asnya terakhir di akhir video, kalian buka aja stage-nya ya. Beliau juga berkata kayak gini, terakhir ini saya dan jaksa punya kartu asnya katanya gitu. Jadi ngeri kali ya. Apa ya? Siapa sih Pak yang merencanakannya ya Pak Edi? Ini rencana Anda, rencana bos Anda, atau rencana para bintang-bintang yang pengen naik jabatan ya Pak ya? Para bintang-bintang di langit sana yang pengen naik jabatan gitu. Jadi ya guys, wajar ya guys. Ini kasus ini kayaknya ya naik jabatan berjamaah sekaligus menjadi kaya berjamaah gitu ya. Kasus ini benar-benar menjadi kaya berjamaah dan naik taraf hidup berjamaah maupun naik pangkat berjamaah kayaknya ya. Makanya para jaksa hingga jaksa agung, Mahkamah Agung pun katanya meskipun diadakan PK berkali-kali, tetap mereka bilang apa? Kami sudah meneliti kasus ini berkali-kali. Yang diteliti apa Pak? Yang diteliti berapa anggarannya gitu ya? Yang diteliti berapa hibah yang bisa diterima gitu dari kasus ini? Mungkin yang kalian teliti itu kali ya. Sehingga apa ya? Netizen yang bodoh aja bisa menilai gitu bahwa kasus ini tuh janggal gitu. Tapi kalian yang katanya ahli yang meneliti kasus ini tidak bisa melihat kejanggalan itu gitu, ya kan? Mulai dari sedotannya yang nggak ada, gitu kan? Tubuhnya yang nggak diotopsi, tidak ditemukan sianida di badannya, ya kan? Aneh gitu, bener-bener aneh. Ya, saksi ahli yang jelas-jelas menguasai sianida dan menguasai tubuh mayat dan otopsi tidak kalian dengarkan, ya kan? Kalian anggap berasumsi, sedangkan ahli antropologi ya, kalau nggak salah ya, ahli antropologi itu kalau nggak salah pelajaran tentang bagaimana manusia berperilaku sih. Masa perilaku apa ya dari gerak-gerik tubuh Jessica yang dinilai di pengadilan gitu kan, lucu gitu kan ya. Bukan tubuh mayat yang diperiksa, padahal jelas-jelas ada rule ya, ada aturan bahwa no autopsy no case ya. No autopsy berarti nggak ada sebab kematian dan tidak ada penyebab kematian dan tidak ada kasus, tidak ada tersangka ya. Tapi bisa-bisanya ada tersangka hanya dari CCTV gitu, hanya didatangkan ahli-ahli antropologi ya kan, seperti katanya dari Birang juga aku tahu ya, ternyata salah satu saksi ahlinya itu adalah seorang ahli antropologi katanya, Pak Roni almarhum ya, sudah almarhum Roni apa gitu, yang katanya menilai bahwa iya dari gesturnya Jessica tampak seperti membenci Mirna katanya. Ya Allah dari gestur tubuh ya, itu mah semau-maunya dia ngomong gitu kan ya, semau-maunya dia. Entahlah ya, Pak Roni ini ngomong berdasarkan dari ancaman atau dari setoran gitu ya, dari apa, uang yang dibayarkan gitu kan ya, atau dari ancaman gitu, entahlah ya. Tapi kasus ini benar-benar aneh bin ajaib ya. Tapi kita tidak akan tinggal diam saja ya. Kita akan up terus kasus ini ya, dan memastikan dan memantau kasus ini dan memastikan tidak terjadi sesuatu pada Jessica ya. Mari kita up terus guys kasus ini ya. Sekalipun yang kita hadapi ini para bintang-bintang di langit yang susah untuk dijangkau ya, susah untuk diturunkan. Ya gitu ya guys ya. Thank you for watching and God bless you.